kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai siang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ibadah kami pada siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan. Namun sebelumnya Kak Venci mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan puji Tuhan dengan pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan puji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Halo, selamat pagi adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, demikian juga para orang tua yang sedang mendampingi. Ya, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang maha baik. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah saat pagi ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara, Tuhan pakai Kak Hari untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman hari ini boleh berguna bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini tentang apa sih? Judulnya apa sih Kak? Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Yesus Penyelamatku. Nah, Tuhan Yesus Penyelamatku. Adik-adik tahu nggak, orang yang diselamatkan itu orang yang apa sih? Apakah orang yang baik-baik aja? Apakah orang yang sehat? Atau apakah orang yang sedang jatuh? Atau orang yang sedang ada masalah? Ayo, siapa yang tahu? Nah, benar sekali. Orang yang diselamatkan itu orang yang sedang jatuh, apalagi jatuh ke dalam dosa. Adik pernah nggak ngelihat orang yang jatuh ke jurang? Nah, orang yang jatuh ke jurang itu biasanya kan dia nggak bisa untuk naik sendiri ke atas. Nah, dia perlu seseorang yang lain atau bantuan orang lain untuk menolongnya. Ya kan? Nah, sama seperti kita udah jatuh ke dalam dosa. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang sudah menolong kita? Siapa yang sudah menyelamatkan kita dari dalam dosa? Ayo, siapa? Oh iya, benar, Tuhan Yesus. Yesus itulah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Nah, di cerita hari ini, adik-adik pernah nggak ngeliat orang berkumpul banyak banget? Adik-adik pernah nggak ngeliat orang sedang berkumpul, mendengarkan cerita gitu. Nah, di sini juga, di sini ada setelah orang itu banyak berkumpul untuk merayakan Pentakosta, ada seorang murid Tuhan Yesus. Namanya siapa? Petrus. Di sini Petrus bercerita tentang kebaikan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus baik nggak sih? Baik, luar biasa. Dia itu baik sama kita semua. Tuhan Yesus baik sama Kak Hari. Tuhan Yesus baik sama adik-adik. Tuhan Yesus itu baik sama mama papa. Tuhan Yesus itu baik sama kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus baik banget sama semua orang. Tuhan Yesus itu tidak memandang, tidak melihat dia itu kaya atau miskin. Semua yang baik kepada Tuhan Yesus itu pasti menolong. Jadi adik-adik gak usah takut, adik-adik gak usah khawatir, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan adik-adik dari dosa. Ya, di sini dikatakan kalau Tuhan Petrus itu sudah menceritakan Tuhan Yesus itu baik. Dia itu walaupun dia itu dari keluarga yang miskin, dia itu tetap mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi siapapun, orang kaya, orang miskin, gitu.
ya. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang keselamatan kita, tentang juru selamat kita, tentang selama ini mungkin berpikir, aduh nanti kalau kita meninggal kita masuk surga nggak ya? Oh pasti, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Itu juga menceritakan di masa hidup Tuhan Yesus itu dia sangat baik. Dia mengabarkan, menceritakan kemana tentang keselamatan. Sampai suatu saat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Nah terus dikuburkan. Kalau orang mati kan biasa dikubur. Nah, kalau orang mati biasa dikubur terus hidup lagi nggak? Enggak. Tapi luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus, setelah hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah kebaikan. Itu membuktikan kalau Tuhan kita hidup. Tuhan kita itu luar biasa. Setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan menyediakan tempat buat Kahari, buat adik-adik, buat mama papa, buat semuanya, supaya di saat nanti kita juga pasti di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang ayat hafalannya kita mau ambil di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Ya, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. 1, 2, 3 ayat hafalan hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa. Itu membuktikan bahwa Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Walaupun kami percaya kami orang berdosa, tapi kami percaya kami punya Allah, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, bahkan menyediakan tempat buat kami di surga. Kami serahkan semuanya Tuhan, adik-adik, demikian juga kakak-kakak, demikian juga kami semua. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan pengertian yang baik tentang firman Tuhan hari ini kepada setiap adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.